Saat ini kita dibingungkan oleh dualisme pemikiran di antara rakyat Indonesia tentang kepemimpinan yang saat ini sedang berjalan maupun kepemimpinan yang akan datang. Kita melihat bahwa terjadi perpecahan di antara masyarakat tentang bagaimana merespon kepemimpinan Jokowi di akhir-akhir jabatannya. Di sisi lain, ada rakyat yang merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, dan di sisi lain juga ada yang tidak puas, bahkan merasa bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi gagal di dalam memajukan Indonesia. Demikian juga dengan apa yang terjadi dengan putra sulungnya sebagai wakil presiden. Ya, di sisi lain ada pendukung-pendukung yang sangat fanatik, tetapi ada juga kritikus-kritikus yang sangat tajam terhadap wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita memetakan bahwa sebagian besar mereka yang merasa puas dan sangat fanatik dengan kedua pemimpin ini, kalau kita melihat dari segi pendidikan misalnya, sebagian besar atau mayoritas masyarakat Indonesia yang mendukung atau mengakui Presiden Jokowi sebagai presiden yang sukses dalam membangun Indonesia, maupun pendukung fanatisme Gibran Rakabuming Raka, itu mayoritas mereka adalah yang berpendidikan rendah ya di masyarakat. Sementara di bagian yang oposisi atau banyak mengkritik tentang kebijakan-kebijakan Jokowi dan juga tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka, mereka sebagian besar adalah yang berpendidikan. Jadi ada profesor, ada aktivis, ada budayawan dan lain sebagainya. Nah, menarik untuk melihat pemikiran-pemikiran seperti ini. Kalau kita lihat dalam perspektif kognitif misalnya, ya mereka yang pendidikan rendah akan selalu puas atau akan sangat terpuaskan jika kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka yang terpenuhi. Ya, misalnya dalam hal makan, ya mereka kebutuhan makannya terpenuhi, dan itu yang menjadi tujuan mereka, bagaimana mereka bisa makan, ya bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan hari ini tanpa memikirkan kehidupan yang lebih jauh ke depan. Jadi kalau di dalam pemikiran misalnya ilmu kognitif misalnya, itu disebut dengan pemikiran episodik. Jadi memikirkan apa yang hari ini, misalnya makan, ya masalah bahkan seks itu yang dipikirkan. Ya, mereka yang kecenderungan berpendidikan rendah selalu berpikir bagaimana kebutuhan hari ini bisa terpenuhi tanpa berpikir tentang hari-hari depan. Nah, itu mirip juga dengan pemikiran-pemikiran tradisional. Jadi kalau kita lihat pra ilmu pengetahuan, jadi mereka selalu berpikir bahwa bagaimana kebutuhan dasar hari ini kalau tercukup ya udah itu selesai, itu yang penting mereka kenyang, ya mereka bisa tidur nyenyak, ya itu bahagia bagi mereka. Tapi mereka berbeda dengan yang masuk pada fase teoritik misalnya. Ya, mereka yang ada di dalam pemikiran teoritik, mereka akan kritis terhadap kebijakan-kebijakan. Jadi mereka bukan hanya berpikir tentang hari ini, ya tentang apa yang harus dimakan hari ini, apa yang penting hari ini, tapi mereka juga akan berpikir tentang bagaimana masa depan. Jadi mereka punya daya imajinasi yang
kuat untuk memikirkan tentang masa depan mereka. Jadi bukan hanya persoalan apa hari ini, bukan hanya urusan perut, ya, tapi mereka yang berpikir episodik, ya, yang penting mereka bisa makan, mereka bisa memenuhi kebutuhan seksualitasnya, ya, ya cukup, itu sudah selesai. Tapi mereka yang masuk dalam fase teoritik misalnya, mereka berpikir tentang bagaimana kehidupan hari esok, apa yang harus saya makan hari esok, bagaimana perlakuan yang saya akan dapatkan hari esok, bagaimana konsekuensi yang saya akan dapatkan hari esok dengan kebijakan hari ini. Jadi itu menarik, dan dua kubu ini, ya, yang terjadi di bangsa kita itu seolah-olah ada gap, dan dikatakan bahwa 75% atau hampir 80%, ya, masyarakat Indonesia sangat puas dengan kebijakan Jokowi, dan saya pikir khususnya untuk persoalan makan. Nah, itulah kenapa kemudian mereka yang berpikir secara episodik, ya, akan melibatkan relasi emosional. Nah, saya pikir ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan memberikan bansos, ya, memberikan bantuan sosial dan sebagainya. Jadi mereka yang berpikir episodik, ya, akan merasa, oh, kami puas dengan keadaan itu, tanpa sadar bahwa mungkin ada kebijakan yang dibalik itu bisa membahayakan masa depan mereka. Jadi kalau kita juga melihat misalnya data indeks pembangunan manusia Indonesia itu kan rata-rata, kalau menurut data yang saya baca, Bapak Ibu bisa mungkin nanti koreksi, bahwa rakyat Indonesia itu rata-rata pendidikannya tidak tamat kelas 2 SMP, ya, dan IPM-nya itu sangat rendah. Bahkan IQ-nya misalnya itu ada di 78, 77, ya. Itu dengan IQ seperti itu tidak akan membuat rakyat Indonesia itu memiliki imajiner tentang masa depan. Yang mereka akan pikirkan adalah bagaimana saya hidup hari ini tanpa berpikir di masa depan. Dan sayangnya pemerintah kita yang sebenarnya ada di tingkat teoritik misalnya, yang seharusnya memiliki rasionalitas yang tinggi, memanfaatkan kekurangan dari rakyat ini atau keterbelakangan dari rakyat ini untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Ya, saya pikir bolehlah, ya, kita memberikan makan kepada masyarakat, tetapi kita perlu memikirkan bagaimana masa depan dari bangsa ini dengan kebijakan-kebijakan, termasuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat kita, ya, bagaimana harus berpolitik yang baik, bagaimana harus mengatur negara ini dengan baik. Karena politik itu sebenarnya etika untuk melayani bangsa ini, bukan bukan tempat untuk melanggengkan kekuasaan keluarga, bukan untuk mencari kekuasaan, tetapi sebenarnya esensi dari politik itu adalah seni untuk mengatur supaya semua menjadi sejahtera, ya, semua menjadi diperlakukan dengan baik di negeri ini. Dan mereka yang tidak bisa berpikir tentang masa depannya, bagaimana dipikirkan oleh negara, bukan sebaliknya, negara kemudian memanfaatkan, ya, keadaan masyarakat itu yang tidak bisa berpikir rasionalitas untuk dalam tanda kutip membodohi. Nah, ini penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Karena itu tetaplah bergabung di Teropong Politik, menelisik dan meneropong persoalan-persoalan politik dan sosial di negeri tercinta.